Yang berikutnya, pembuktian Alkitab sendiri. Jadi Alkitab membuktikan dirinya sendiri bahwa dirinya adalah firman Allah. Sederhananya begini. Alkitab PL ya membuktikan ya sesama kitab kita di PL bahwa mereka sama-sama firman Allah. Sama juga nanti kitab PB membuktikan bahwa surat-surat yang ditulis, bahwa surat-surat di dalam perjanjian baru tidak bertentangan dengan surat-surat yang ada di perjanjian baru sendiri. Sebaliknya, kitab PL, nih, perhatikan, tangan saya yang sebelah kiri nih, taruhlah ini kitab PL, ya, mengamini, mempercayai, menerima kitab perjanjian baru sebagai firman Allah. Sebaliknya, kitab perjanjian baru mengamini dan mempercayai kitab perjanjian lama sama-sama firman Allah. Mana buktinya Pak Tony? Mari kita lihat. Ada 3.000 kali dinyatakan di dalam kitab kita yang berjumlah 66 itu, PL dan PB, bahwa Alkitab adalah firman Allah. 3.000, catat nih. Mulai dari kitab PL dan perjanjian baru, di sana dituliskan, ya, bahwa apa yang ditulis di dalam bahwa apa yang ditulis para nabi dan rasul itu adalah firman Allah. 3.000. Jadi nggak sembarangan. Contohnya misalkan, di dalam 2 Timotius 3:16 dikatakan segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, mendidik orang dalam kebenaran, dan juga untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang benar. Artinya apa? PL dan PB diilhami, bersumber, berasal dari Allah. Itu artinya 2 Timotius 3:16. Ya. Itu dicatat di dalam Alkitab. Nah, Petrus 1:21 juga menjelaskan Alkitab itu ditulis oleh orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan mereka berbicara di dalam Tuhan dan atas nama Tuhan. Jadi artinya apa? Para nabi dan para rasul menulis firman Tuhan itu, ya, di dalam pimpinan dan kuasa Allah. Sehingga tidak ada kesalahan, tidak ada kekurangan, tidak ada yang mereka tambah-tambahin. Ya, itu dicatat oleh 2 Petrus 1:21. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengakui bahwa Alkitab, ya, yang terdiri dari hukum Taurat, Kejadian, Keluaran, Bilangan, kitab para nabi, dan juga apa? Kitab perjanjian baru. Ya, Yesus akui yang notabene sebagai Allah juga adalah firman Allah. Artinya apa? Yesus itu kan baru secara fisik di perjanjian baru kan munculnya. Tetapi saudara, dia menerima kitab para nabi dari Kejadian sampai dengan Maliaki. Itu adalah firman Allah. Berarti artinya apa? Yang ditulis oleh para nabi, yang ditulis oleh para rasul, yang ditulis oleh para raja itu tidak ada yang salah. Tidak ada yang ditambah-tambahin mereka, tidak ada yang dikurangi. Murni 100%. Mereka terima. Dan dari Tuhan, seperti itu juga yang mereka tuliskan. Itu diakui oleh Yesus. Yang notabene tadi, Yesus itu adalah Allah. Oke? Bahkan Alkitab memberikan kesaksian tentang Yesus juga. Nah, sekarang nih sebaliknya. Kalau tadi kan Yesus mengatakan PL dan PB firman Allah semua. Oke. Sekarang nih, bagaimana dengan Yesusnya? Yohanes 5:39-40 mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Yesus, apa yang diajarkan oleh Yesus juga adalah firman Allah. Jadi di sini terjadi saling kait-mengkait, saling dukung-mendukung. Ya, antara kita PL dengan PL sendiri, dan juga antara kita perjanjian baru dengan perjanjian baru, dan juga antara kita PL dengan perjanjian baru. Oke, jadi saya katakan tadi tidak sembarangan ya Alkitab kita itu. Yang berikutnya adalah kesaksian para penulis Alkitab bahwa firman yang mereka tuliskan ya adalah isi hati, pikiran, perasaan Allah, bukan isi hati, isi pikiran mereka. Jadi di sini ada semacam klarifikasi dari para penulis, nabi dan rasul bahwa apa yang kami tuliskan itu bukan tentang kami loh,
Bukan tentang isi pikiran kami loh. Bukan, itu tentang Tuhan semua kok. Artinya apa? Mereka tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan. Mereka tidak mau mencari popularitas dengan mengatasnamakan Tuhan. Enggak. Tapi mereka menempatkan posisi mereka. Memang persis seperti yang Tuhan sudah tentukan. Tidak lain, tidak bukan. Hanya sebagai alat peraga Tuhan. Contohnya misalkan. Yosua dalam pasal 11 ayat 15 mengakui kitab bilangan. Ini kan Yosua, kitab Yosua dan bilangan kan perjanjian lama. Yosua mengakui kitab bilangan yang ditulis oleh Musa juga adalah firman Allah. Itu dikatakan Yosua dalam pasal 1 ayat 15. Bilangan juga, bilangan pasal 6 ayat 26, dalam hal ini Musa, mengakui kitab Yosua adalah juga firman Allah. Contohnya. Yang berikutnya misalkan Nabi Yeremia. Ya, mengakui firman yang ditulis itu dari Allah juga. Oke. Jadi tidak ada klaimnisasi secara subjektif dari mereka. Enggak. Semuanya mereka kembalikan dari Tuhan. Daniel juga mengatakan hal yang sama. Bahwa apa yang dia tulis di dalam kitab Daniel itu bicara tentang Tuhan. Oke. Yesus juga mengatakan hal yang sama. Saya hanya menuliskan firman yang datang kepadaku. Oke. Lalu Nabi Yesaya juga mengatakan hal yang sama juga. Bahwa dia hanya menuliskan firman yang didapatkan dari Allah. Termasuk para rasul. Para rasul ini kan berarti murid-murid Tuhan Yesus ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, termasuk juga Paulus. Sama juga. Bahwa apa yang mereka tuliskan itu berasal dan bersumber dari Allah. Dan Roh Kudus atau Roh Allah yang menggerakkan mereka untuk menuliskan ulang kembali. Nah, Yesus mengatakan juga bahwa segala sesuatu yang dia sampaikan, ia dengar. Semuanya dari Allah. Jadi di sini dapat kita melihat, tidak ada satupun para penulis baik Nabi dan Rasul yang mengakui, yang mengatakan, apa yang kami tuliskan ini berasal dari saya loh. Dari hati pikiran saya, enggak ada. Tapi semua mereka katakan, semuanya dari Allah. Semuanya dari Allah dan kembali kepada Allah. Ini menjadi sebuah kesaksian yang valid bahwa firman itu benar-benar 100% isi hati, isi pikiran, isi perasaan, dan rencana-rencana. Lalu apa alasannya lagi sebagai saudara untuk meragukan kebenaran, kesejatian daripada firman Allah? Rasanya tidak ada alasan.